Baik. Mungkin dari kacamata dokter, sebenarnya bagaimana sih publik bisa membantu agar kita semua bisa keluar dari pandemi ini, Dok? Mungkin Dokter Tandahulu, mungkin silakan. Ya, saya sempat ngirim satu infografis sedikit ya, yang isinya ada tulisan. Ini pertanyaan yang menarik adalah kenapa sih orang nggak mau berubah? Nah, ini dia. Kalau ditanya kenapa orang bilang nggak mau berubah, maka bahasa kesal ibu-ibu biasanya ngomongnya bandel, ya kan? Nggak punya perasaan, nggak disiplin, nggak punya komitmen. Saya ngomongnya nggak gitu. Saya gampang kok. Pertama, kenapa orang nggak mau berubah? Nggak penting. Sebab gini loh, kalau yang penting buat dia jualan, ya, jualan itu harus bisa ngomong sama orang, apalagi kalau tawar-menawar, ya kan. Kalau di pasar itu kan, kalau ngomong kan kenceng-kenceng, nggak ada orang di pasar ngomongnya lembut-lembut, itu gak ono, ya toh. Jadi kalau pakai masker tuh kesannya ambekannya itu lo nggak nyaman gitu loh ya, napasnya nggak plong ya. Jadi bahkan orang kita tuh lucu, justru ketika dia mau ngomong maskernya diturunin. Ya, supaya kedengeran. Ya, nah itu kerap kali saya sering ngomong, Bu, pakai maskernya sampai batang hidung, saya bilang. Nah, itu sebabnya kenapa mereka tuh merasa ini nggak penting. Ya, nah pentingnya buat apa sih? Ya, nah memang pandemi ini membuat kita semua gagap. Ya, bukan karena peraturannya berubah-berubah. Nah, ini yang harus kita tekankan bersama. Jangan Anda mengatakan bahwa loh, mbien katanya cuma orang sakit yang pakai masker, sing sehat nggak usah. Loh, itu memang betul. Itu nggak salah, itu bulan Maret. Ya, hanya orang sakit yang pakai masker. Karena pada waktu itu kita belum tahu sistem penularannya. Yang sehat tidak usah pakai masker, itu setuju. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata kita temui yang namanya penyakit corona 19 ini, ada juga yang namanya OTG, yaitu orang tanpa gejala. Nah, begitu kita nemuin kasus-kasus, ini kok kelihatannya orangnya normal, tapi kok mencurigakan ya? Loh, ternyata dia nggak demam, nggak batuk, begitu di swab, positif. Ya udah, sekarang kita ganti, semuanya mesti pakai masker. Ya, udah nggak peduli mau sakit kayak mau enggak kayak mau kelihatan normal, bahkan dokternya yang alhamdulillah masih normal harus pakai masker. Ya, nah dari situ. Jadi memang ini kecepatan informasi ini kita sedang berpacu, Mas. Jadi masyarakat itu memang harus pikir bahwa ini penting nggak sih buat lo? Kalau nggak penting, ya kamu nggak mau berubah. Ya sama seperti misalnya orang punya berat badan besar. Maaf nih, kita baru ngomong soal diet ya, Mas, beberapa minggu yang lalu. Ya, orang bertubuh besar. Ya, kalau dia mengatakan so far so good, saya juga berhasil, nggak cowok, ya, bahkan cowok senang orang yang bertubuh subur, ya. Dia tidak mengatakan besar, tapi dia mengatakan bertubuh subur, ya kan, plus size gitu ya. Gue juga nggak kesulitan kok, gue masih lincah, masih bisa dansa, dia bilang begitu. Jadi kalau dia belum lihat pentingnya buat apa, so menurunkan berat badan bukan prioritas. Nah, biasanya orang baru berubah kalau kalau dia mulai, kok saya mulai serangan jantung ya. Nah, kalau dia udah mulai, kok naik tangga ambekanku angel ya. Nah, kalau tiba-tiba, loh, kok rambut saya rontok, komen saya berantakan. Lalu dokternya mengatakan, kamu udah kena PCOS. Kamu punya gangguan hormonal, baru ribet cari diet. Ya, jadi nomor satu kita harus tunjukkan dulu kepada masyarakat penting atau tidak. Nah, kadang-kadang ini kritik saya sedikit. Kita kerap ingin membuat rakyat berubah, itu dengan ditakut-takutin. Nah, itu sebetulnya udah nggak model lagi zaman sekarang. Kita masih menuntut masyarakat menjadi patuh. Nah, bukan paham. Nah, kalau cuma patuh, repot, Mas. Kita punya banyak CCTV, harus punya banyak polisi. Lah, polisinya hilang, ambiar semua. Nah, yang kedua adalah, orangnya tahu. Ya, orangnya tahu nih, tapi bukan otomatis dia bisa berubah. Coba Anda tanya deh sama orang-orang yang nggak pakai masker. Dia tahu nggak mestinya pakai masker? Dia tahu, mestinya tahu gitu ya. Sama kayak orang pakai helm ya, Dok ya. Ya, orang pakai helm mestinya tahu karena untuk keselamatannya dia. Tapi de facto kenyataannya nggak dikerjain. Sekali lagi, kenapa? Nggak penting. Karena dia mengatakan, nek arep mati ya mati aja, mati di tangan Tuhan kok. Ya, orang udah pakai masker aja kalau digiling truk juga mati kok. Ya, atau dikena pakai helm pun kalau digiling truk juga mati. Jadi itu yang menjadi masalah besar buat kita. Dan berikutnya lagi adalah justru contohnya nggak ada. Nah, ini penting. Nah, jujur ngomong kita punya masalah
berapa ya? 4 bulan pertama. 4 bulan pertama di masa pandemi sampai kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita tidak punya contoh yang baik sama sekali. Dari pejabat, dari ulama, dari orang-orang yang kita hargai, mereka tidak pernah pakai masker dengan cara yang benar. Ya, ada yang di bawah kumis, cuma tutup kumis doang, ya kan? Ada yang sambil ngomong maskernya dilewer kayak tatak iler gitu, ya kan? Jadi itu dropletnya masuk lagi, balik lagi. Ada yang ngewel di kuping, ya kan? Bahwa pemakaian masker di zaman pandemi itu tidak sama dengan kamar operasi. Nah, mereka tidak ngerti bahwa kalau dokter bedah itu kadang-kadang memang suka nurunin, ya itu nggak masalah karena tujuannya ya supaya dia dropletnya nggak nyiprat ke pasiennya. Tetapi kalau di zaman pandemi, tujuan kita pakai masker juga menghindari supaya dropletnya orang nggak kena kita. Nah, sekarang bayangin kalau bagian luar masker isinya droplet, kita turunin ke bawah, lalu kita ngobrol dan napas, ini dropletnya flow back. Ya, jadi itu. Jadi memang tidak mudah, Mas. Setuju. Baik, mungkin Dokter Ligia ingin menambahkan, Dok? Ya, memang sih untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, itu pemerintah saja tidak cukup. Kita butuh peran serta masyarakat. Nah, butuh peran serta dari RT, RW, kader, mungkin bahkan kita juga puskesmas mendekati Karang Taruna. Yuk, yang muda-muda nih, misalnya ABG, yuk bantu kami sosialisasi, memakai masker, jangan kendor pakai masker, sosialisasi tentang cara mencuci tangan setiap habis dari mana saja, jaga jarak. Nah itu maksudnya usaha kita di puskesmas ya untuk memutus mata rantai ini. Memang memberi pemahaman kepada masyarakat itu tidak mudah, tapi terus menerus semoga mereka bisa paham. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.